Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Adil adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia dan sempurna. Oleh karena itu, Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan di antara hamba-hambanya. Inilah yang ditegaskan dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka dari itu janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Bahkan kezaliman adalah salah satu sebab yang akan mendatangkan kesulitan bagi pelakunya nanti di hadapan Allah ketika kezaliman tersebut belum terselesaikan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Hindarilah perbuatan zalim, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan, kesulitan pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim. Di antara bentuk keadilan yang Allah tegakkan di akhirat nanti adalah menyelesaikan kasus-kasus yang terkait sesama manusia, baik urusan harta, kehormatan, ataupun nyawa. Para pelaku kezaliman terhadap orang lain, apapun bentuknya, akan menerima balasan dari orang-orang yang pernah mereka zalimi. Kasus kisos atau pembalasan pertama yang disidangkan di hari kiamat kelak adalah kasus pembunuhan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hal yang pertama kali diputuskan, dihisab di antara sesama manusia pada hari kiamat adalah masalah darah, pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kasus pembunuhan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Ini menunjukkan betapa penting dan berharganya nyawa manusia, dan betapa besarnya dosa menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang benar. Dalam syariat agama, nyawa manusia berada pada derajat yang paling tinggi. Sejak ruh ditiupkan, manusia sudah memiliki hak untuk hidup. Itulah sebabnya syariat agama tidak mentolerir perbuatan membunuh manusia, karena merenggut hak setiap manusia untuk hidup, yang tidak lain adalah hak Allah Ta'ala, sang pemberi kehidupan. Itu sebabnya agama melarang kita untuk terlibat dalam kasus berbahaya ini. Bahkan masalah-masalah yang akan menimbulkan permusuhan hingga mengakibatkan pembunuhan pun dilarang keras. Misalnya, sifat iri, dengki, merendahkan orang lain, yang semua itu akan menimbulkan permusuhan dan bisa menjadi pemicu pembunuhan. Bahkan, agama melarang seorang muslim mengacungkan senjata kepada saudaranya, walaupun itu hanya sekedar bercanda. Begitu berbahayanya kasus pembunuhan, hingga syariat agama betul-betul menutup jalan yang bisa menyebabkan nyawa seseorang melayang karena alasan yang tidak dibenarkan. Begitu berharganya nyawa seorang muslim. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW tawaf mengelilingi Ka'bah sembari mengatakan kepada Ka'bah, 'Alangkah baiknya dirimu dan alangkah wanginya aromamu, alangkah terhormatnya dirimu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kehormatan seorang mukmin lebih tinggi di sisi Allah, begitu juga darah dan hartanya. Hendaklah selalu berprasangka baik kepadanya.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat kisos atau pembalasan ditegakkan, maka orang-orang yang mendapatkan perlakuan zalim, dibunuh dengan tanpa alasan yang dibenarkan, akan mendapatkan keadilan pertama. Rasulullah SAW bersabda,
Pada hari kiamat nanti orang yang dulu dibunuh di dunia akan didatangkan dengan menenteng kepalanya yang bercucuran darah, dengan membawa pembunuhnya dan berkata, "Ya Tuhanku, tanyalah dia, kenapa dulu ia membunuhku?" Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Inilah kasus pertama yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pengadilan akhirat nanti. Selain kasus pembunuhan, kasus pemukulan, penyiksaan tanpa alasan yang dibenarkan pun kelak akan ditegakkan di hari kiamat. Orang yang memukul akan dibalas oleh orang yang dipukul. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memukul manusia menggunakan cambuk dengan zalim, maka kelak ia akan dibalas pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan seorang budak yang jelas-jelas milik tuannya juga kelak akan membalas jika ia dipukul dengan zalim dan tidak merelakan atau memaafkan pemukulan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memukul budaknya dengan zalim, maka kelak ia akan dibalas." Hadis riwayat Tabrani. Proses kisos atau pembalasan yang ditegakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti sangatlah detail. Hak setiap orang diperhatikan. Bisa saja seseorang dirugikan karena ia pernah menzalimi orang lain, tapi di sisi yang lain ia juga diuntungkan karena pernah dizalimi oleh orang lain. Dan jika seseorang pernah menzalimi dan dizalimi oleh orang yang sama, maka kezaliman yang diterimanya akan menjadi pengurang kezaliman yang diperbuatnya. Salah seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai budak-budak. Mereka kadang membohongiku, mengkhianatiku, dan mendurhakaiku. Maka aku pun menghardik mereka dan memukul mereka. Lalu bagaimana posisiku?" Rasulullah SAW menjawab, "Pada hari kiamat kelak semua kebohongan mereka, pengkhianatan mereka, dan kedurhakaan mereka akan dihitung dengan hukumanmu. Jika hukumanmu tersebut setimpal, maka itu cukup bagimu. Kamu tidak akan dituntut lagi. Jika hukumanmu di bawah perbuatan mereka, maka itu akan menjadi kelebihan bagimu. Dan jika hukumanmu melebihi perbuatan mereka, maka kamu kelak akan dibalas karena kelebihan tersebut." Orang tersebut undur diri sambil menangis. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Pemirsa Khazanah, kisos atau pembalasan ini terjadi saat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Orang-orang mukmin, orang munafik, para pendosa, dan orang-orang kafir semua ada di tempat ini. Maka ditegakkannya kisos atau pembalasan ini berlaku bagi seluruh manusia, antar sesama muslim, antara muslim dan orang kafir, antara orang kafir dan orang kafir. Semuanya akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan binatang pun akan mendapatkan keadilannya. Seekor binatang yang pernah dizalimi binatang lain akan mendapatkan keadilannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Benar-benar akan dibalas semua hak dan dikembalikan pada ahlinya kelak pada hari kiamat, sampai sekiranya didatangkan seekor kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk." Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan di dalam tafsirnya sebuah hadis tentang kisos sesama binatang. Di hadis tersebut dikatakan, kelak binatang akan dikisos sesama mereka, termasuk kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk, hingga tidak ada lagi sangkutan lagi antara satu dan yang lainnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada binatang tersebut, "Jadilah kalian tanah." Menyaksikan hal ini, orang kafir pun berangan-angan dan berharap agar dijadikan saja tanah seperti binatang-binatang itu. Hal ini diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa
اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Al-Quran Surah An-Naba ayat 39 hingga 40. Sebagian ulama menjelaskan, memang kisos atau pembalasan antar binatang bukanlah dalam rangka pahala atau dosa, tapi kisos atau pembalasan ini hanya untuk memberikan pembalasan yang setimpal. Ini menunjukkan betapa adilnya Allah Ta'ala. Binatang saja yang tidak dibebani syariat, tidak ada pahala dan dosa, tetap mendapatkan perlakuan yang adil, apalagi manusia. Ini menegaskan agar kita lebih berhati-hati jika menyangkut hak orang lain, baik itu harta, kehormatan, apalagi masalah nyawa. Inilah kisos atau pembalasan yang bersifat umum, berlaku bagi semua makhluk. Di akhirat, kisos atau pembalasan ini kembali akan digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini khusus antara seorang mukmin dengan mukmin yang masih ada ganjalan dalam hati. Kapan akan terjadi? Pemirsa Khazanah, kisos atau pembalasan Allah akan kembali digelar hanya antar sesama muslim, sesama orang-orang mukmin, yaitu mereka yang telah lolos dari melintasi titian Shiratal Mustaqim sebelum memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengabarkan, ketika orang-orang beriman telah selamat dari api neraka, mereka lalu tertahan di qantarah, jembatan yang berada di antara surga dan neraka. Kemudian mereka semua dihukumi satu sama lain atas kezaliman yang dahulu pernah mereka lakukan. Sampai ketika mereka semua sudah bersih dari dosa, mereka baru diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, benar-benar salah seorang di antara kalian itu lebih mengenali tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya dahulu ketika di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Tempat ditegakkannya kisos atau pembalasan terakhir ini disebut Nabi berada di qantarah, jembatan. Jembatan seperti apa? Tidak ada keterangan dari Nabi SAW. Hal ini merupakan hal gaib yang kita hanya dituntut untuk mengimaninya, sebatas apa yang ada di Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Para ulama menjelaskan, kisos atau pembalasan ini bukanlah pembalasan yang pertama yang terjadi di permulaan hari kiamat, karena pembalasan ini sifatnya lebih khusus, yaitu menghilangkan rasa dendam dan dengki serta permusuhan yang berada di dada-dada manusia. Oleh karena itu, kisos atau pembalasan ini kedudukannya sama persis sebagai penyuci dan pembersih. Karena meskipun kisos atau pembalasan pertama sudah ditegakkan di mahsyar, tapi masih menyisakan ganjalan dalam hati, tidak mungkin bisa hilang secara sempurna, hanya sekedar dibalas dengan kisos yang pertama. Maka qantarah yang berada di antara surga dan neraka tujuannya adalah untuk mensucikan isi hati mereka yang berhasil melintasi sirat, sehingga mereka masuk ke dalam surga benar-benar dengan hati bersih, tanpa ada lagi iri dan dengki yang tersimpan. Hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka,
sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 47. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jiwa yang jelek tidak pantas untuk menjadi penghuni surga, sebuah tempat yang penuh dengan kebaikan. Tak sedikit pun tempat buat keburukan di negeri itu. Karena dengan adanya keburukan berarti adanya kerusakan, dan itu tidak mungkin terjadi di dalam surga. Namun jika jiwa yang jelek tadi dibersihkan dan dijernihkan, maka dirinya baru layak menjadi penduduk surga. Dan cara mensucikan dan memurnikan itu sama halnya dengan memurnikan emas, sehingga bisa betul-betul murni. Hal ini juga sebagaimana tersirat dalam sabda Nabi, sampai sekiranya benar-benar suci. Dengan demikian, jelaslah bahwa surga hanyalah dimasuki oleh orang-orang beriman setelah mereka dibersihkan dan dicuci dari sisa-sisa kotoran dosa. Maka seorang muslim haruslah berhati-hati jangan sampai melakukan kezaliman terhadap orang lain. Baik itu menyangkut harta, kehormatan, hingga nyawa. Dan bagi yang telah terlanjur berbuat zalim, wajib baginya untuk berusaha membebaskan dirinya atas tanggungan yang dimiliki pada orang lain, dan meminta dihalalkan sebelum mendatangi mereka kelak pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada lagi berguna dirham dan dinar, namun pembayarannya menggunakan kebaikan dan kejelekan, pahala dan dosa. Nabi SAW bersabda, barang siapa mempunyai kezaliman pada orang lain, baik kehormatan atau yang lainnya, maka hendaknya dirinya meminta supaya dimaafkan pada hari ini, sebelum tidak ada berguna lagi dinar dan dirham. Namun bila dirinya punya amal soleh, maka diambilkan untuk saudaranya tersebut sesuai tingkat kezalimannya. Dan jika dirinya sudah tidak menyimpan kebaikan sedikit pun, maka diambilkan kejelekan saudaranya, lalu ditimpahkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang muflis atau orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami pedagang. Biasanya orang yang bangkrut itu adalah orang yang berusaha, berdagang, jangankan untung, modalnya saja habis. Demikian jawaban para sahabat. Sabda Rasulullah, yang saya maksud dengan bangkrut adalah bangkrut di akhirat. Yaitu orang yang ketika di dunia, orang itu amalnya cukup banyak. Orang itu ahli ibadah, rajin ibadah. Tapi ketika di akhirat, amal-amalnya itu habis untuk membayar kezoliman-kezoliman yang dia lakukan. Jadi ternyata orang itu suka menggosipkan si A, memfitnah si B, mengambil hak orang lain, sampai akhirnya ketika penghisaban di akhirat nanti, orang-orang yang pernah dizolimi itu datang kepada dia dan menuntut haknya. Orang yang sudah digosipkan menuntut haknya. Orang yang sudah difitnah menuntut haknya. Akhirnya orang itu harus membayar kezoliman dengan amal solehnya. Dikeluarkanlah amal soleh dia untuk membayar ke si A, ke si B, ke si C. Dan akhirnya kata Rasulullah, orang itu habis amalnya. Dan itulah orang yang paling rugi karena dia bangkrut dengan amal solehnya. Ini pelajaran berharga bagi kita. Ternyata ketika kita melakukan kezoliman saat kita hidup di dunia ini, itu harus diselesaikan di dunia. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, sebut saja meninggalkan sholat, sebut saja kita tidak sholat, kan kita bisa bertobat, mohon ampun kepada Allah. Tapi ketika saya memfitnah si A, memfitnah si B, saya harus minta dihalalkan. Yaitu dengan cara saya datang kepada orang itu, saya minta maaf. Fulan, saya pernah menggosipkan Anda, saya minta maaf. Maka ketika orang itu memaafkan saya, berarti dia menghalalkan. Nah jadi kita itu harus menjadi orang yang selalu minta dihalalkan. Kalau saya pernah mencuri
barang, menghalalkannya dengan cara mengembalikan barang itu. Jadi kalau saya pernah korupsi, tidak sekedar saya minta maaf dan minta dihalalkan, kembalikan itu uang korupsi. Kenapa? Karena supaya di akhirat tidak dituntut, karena sudah dikembalikan. Itulah yang disebut kita harus berusaha menghalalkan sesuatu yang kita ambil, yang kita rampas di dunia ini. Ini adalah bulan Ramadan, momentum yang sangat bagus untuk melakukan introspeksi diri, dan kita jadikan bulan ini untuk menghalalkan sesuatu yang pernah kita lakukan. Kita minta maaf kepada istri, kepada suami, kepada anak buah, itu sebenarnya menghalalkan. Sehingga nanti di akhirat kita sudah tidak punya urusan dengan sesama manusia, dan itulah orang yang beruntung. Pemirsa Khazanah, berhati-hatilah terhadap hak orang lain selama di dunia. Karena apapun bentuk kezaliman terhadap hak orang lain, pasti akan menemui balasan di akhirat nanti. Teladan terbaik telah dicontohkan oleh Nabi umat ini, Muhammad SAW. Beliau meminta direlakan kesalahan beliau kepada para sahabatnya, agar kelak di akhirat tak ada lagi hak orang lain yang tersangkut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani diceritakan, ketika perang Badar, Rasulullah SAW meluruskan barisan pasukan dengan sebuah tongkat kecil. Salah seorang sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah agak menonjol dari barisan. Rasulullah SAW menusuk perutnya dengan kayu tersebut dengan mengatakan, "Luruskan wahai Sawad." Sawad pun mengatakan, "Anda menyakitiku wahai Rasul, izinkan aku membalasnya." Rasulullah SAW pun menyingkap pakaian beliau dan mempersilahkan Sawad membalasnya. Tapi yang terjadi adalah Sawad memeluk perutnya yang mulia tersebut. Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu melakukan ini wahai Sawad?" Sawad menjawab, "Seperti yang Anda lihat wahai Rasul, aku ingin di akhir masa hidupku, kulitku menyentuh kulitmu wahai Rasul." Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan untuk Sawad. Meskipun hadis ini lemah, tapi maknanya benar. Rasulullah SAW tidak mau ada kesalahan yang pernah beliau lakukan terhadap orang lain yang belum dimaafkan atau direlakan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Saya sangat ingin berjumpa dengan Allah tanpa ada satu tuntutan pun dari kalian terkait urusan darah dan nyawa." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi.